Sampun nggih? Ya. Sebentar, ini kelompok yang ini dibagi dulu. Bapak Ibu, pegang kertas siapa saya. Siapin pulpennya. Siapin pulpennya. Oke. Siapkan pulpennya. Oke. Sebentar ya. Sudah, Pak? Ya, pindah. Ibu melingkar, Bu, berhadap-hadapan ke sana, geser. Iya, siap. Oke. Kalau kurang ini Pak, mundur ke belakang lagi. Sudah? Iya, biar ada space-nya lebar. Bapak maju, Pak. Mohon maaf, Bapak, maju ke depan. Iya. Ya. Yuk, silakan gabung. Halo. Pegang kertas siapa saya. Tulis nama Bapak Ibu, nama yang biasa disapa oleh teman Bapak Ibu. Tulis namanya di situ. Ya. Kertasnya siapa tadi? Siapa? Saya. Kertasnya siapa saya? Baik. Oke. Sudah selesai? Sudah siap semuanya? Bapak Ibu, dengarkan saya semuanya dulu. Dengarkan saya semua dulu. Ketika kita bicara service excellent, itu dimulai perubahan itu dari memahami potret siapa kita. Maaf nih, kadang kita sebagai pribadi, guru sekalipun, merasa sudah sempurna, merasa sudah baik. Betul Bapak Ibu? Tetapi persoalannya, kadang orang seringkali melihat kelemahan kita itu tidak sebagaimana apa yang kita bayangkan. Contoh nih, ada di antara Bapak Ibu bayang barangkali orangnya sering terlambat. Ya kan? Yang kedua, kalau tanggal tua wajahnya suka mencucu. Yang ketiga, contohnya agak galak, misalnya begitu. Contohnya, ya Bapak ya. Bapak Ibu, sebelah baca di situ, sudah tulis namanya semua. Sebelah kiri itu tulisannya apa? Sikap perilaku negatif. Sebelah kanan sikap perilaku positif. Nah, Bapak Ibu, kita akan saling menilai satu sama lain sebelum belajar tentang service excellent. Begitu saya bilang pindah, dengarkan dulu, halo. Begitu saya bilang apa tadi? Pindah, kertas atas nama Bapak Ibu digeser ke sebelah kanan. Belum. Digeser ke sebelah kanan. Ketika itu kan Bapak Ibu menerima kertas atas nama seseorang, betul tidak? Tugas Bapak Ibu berikan penilaian tentang orang itu. Negatifnya apa, positifnya apa. Contoh, Bapak Ibu dengerin dulu. Contoh negatif tadi sudah saya singgung. Sering terlambat, suka ketus bicaranya, ya, sering gosip di dalam kantin. Contoh. Paham Bapak Ibu? Paham. Sebelah kanan, halo. Sebelah kanan isinya kebaikan atau sisi positif. Orangnya mudah traktir, enak menjajak bicara, orangnya support kalau saya dalam masalah. Paham Bapak Ibu? Tulisnya berapa? Tulisnya bebas, cuma saya akan berhitung 1 sampai 10. 1, 2. Begitu saya sampai angka 10, saya bilang pindah, kertas tadi geser ke kanan lagi. Ya, Bapak Ibu nerima nama baru, kertas baru, kasih penilaian terhadap orang itu lagi. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Dengarkan dulu. Pak, Bu, kalau ternyata penilaiannya sama dengan di atasnya, dengan teman sebelumnya, tidak masalah. Paham ya? Itu justru menunjukkan
konsistensi perilaku itu pada orang tersebut. Paham Bapak Ibu? Permainan selesai. Halo? Permainan selesai kalau kertas atas nama Bapak Ibu kembali ke tangan Bapak Ibu lagi. Paham ya? Ada yang mau nanya? Dua-duanya Pak, kanan dan kiri. Kalau tidak ada, kalau nggak kenal, nggak paham orang itu Pak, jangan paksakan, kosong aja. Abstain, iya. Paham ya Pak? Siap? Iya ya. Hah? Kertasnya kenapa? Oh, sama Bu Eni, sama Bu Eni. Kayaknya nggak ada lagi Bu, nggak ada lagi Bu, belum. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang siapa saya Bu? Ada, masih ada. Kertas pertama Bu, ada. Habis. Masih ada, oke ya. Siap ya? Ya siap. Tulis nama sudah? Tulis nama sudah? Ya, siap. 3, 2, 1, pindah. Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Terserah, bebas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah. Ya. 1. Cepat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan pindah dulu Bu, jangan pindah dulu. 9, 10, pindah. Ya. Oke. 1. Ya, segera yuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu. Ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu. Ayo. 1, 2, 3. Ya sudah selesai berhenti ya. 4. Yang belum teruskan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu ya. 1, 2. Sudah, lanjut Pak. Yang Bapak sudah stop ya. 3. Yang belum lanjutkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu. 1. Yang sudah kembali kertasnya selesai ya. 2, 3. Yang belum lanjutkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah. 1. Sudah kembali belum? 2. Lanjut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu sekalian. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah Bapak Ibu. Masih nih? Masih Bu? Selesai? Belum? 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah. Sudah balik, Bu? Sudah balik? Sudah, ya. 1. Sana sudah semua, Bu? Sudah semua? Sudah belum? Sudah ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Betul, Bu? Sudah? Iya. Sudah nggih, Pak? Sampun nggih? Oh, belum? Belum. Masih, Bu? Masih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Oke, 10. Siap ya? Sudah baca semua? Sudah baca semua? Halo? Sudah ya? Baik. Sekarang dengarkan saya. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Bapak Ibu, saya ingin dari masing-masing kelompok ada satu orang yang mewakili kelompok tersebut membacakan penilaian dirinya dari teman-temannya. Siapa dari orang tersebut yang Bapak Ibu pilih? Angkat tangannya. Yuk, siap angkat tangannya semuanya. Siap ya? Angkat tangan yang tinggi semuanya. Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan semua. Halo? Yang di belakang angkat tangannya semua sudah. Pilihlah salah seorang wakil dari kelompok Bapak Ibu yang kayaknya menarik untuk dijadikan wakil membacakan penilaian dari kelompoknya. 3, 2, 1. Iya. Oke. Kelompok ini siapa? Yang paling banyak? Pak Ivan. Mana Pak Ivan? Yang mana Pak Ivan? Pak Ivan ya? Yang paling banyak yang mana? MC. Pak? Ini Pak. Bapak ya? Iya. Pak siapa namanya Pak? Pak Ivan. Pak Dedi. Yang paling banyak. Ulangi. 3, 2, 1. Ya. Pak Dedi paling banyak ya. Oke. Ini siapa? Di sini siapa? Bu? Di sini siapa? Sudah belum tadi siapa? Belum. Yang dipilih. Ulangi yuk. Yang 2, angkat tangan. Bu, Bapak angkat tangan. Yuk, angkat tangan semuanya. Pilih seorang sahabat Bapak Ibu di kelompok ini yang jadi wakil Bapak Ibu bacain penilaian temannya tadi. 3, 2, 1. Nah, yang paling banyak siapa? Iya, baik. Ibu ya. Ini siapa ini? Ibu. Yang sana siapa? Oke. Ini siapa? Oke, Ibu. Yang sana siapa, Pak? Pak? Siapa? Oke, baik. Ini siapa, Bu? Oke, Ibu. Ini siapa? Bapak. Bapak Ibu, kita mulai dari kelompok kiri saya. Iya. Bapak berdiri, Bapak. Tolong dibacakan yang negatif tentang Bapak, yang positif tentang Bapak berdasarkan penilaian teman-teman Bapak. Monggo, Pak. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bacakan hasil penilaian dari teman-teman untuk sistem atau dilakukan tadi. Yang pertama ada sering muter-muter. Iya, karena kuduran aja. 2, santai banget. Santai banget. Santai. Kemudian 3, kalau simpan barang kurang rapi, barang sering pindah-pindah.
Padahal bukan saya yang bikin. Kalau saya yang bikin ketahuan. Kemudian slow respon 5 slow respon lagi, 6 kadang slow respon, kemudian 7 ngantukan ya. 8 slow respon lagi, 9 lambat respon. Ini karena BP-nya kayaknya Pak. Kemudian kurang amanah untuk juga itu. Kemudian gampang ke Apa Pak? gampang ke Memudahkan urusan maksudnya. memudahkan urusan. Gampang ke ya. Selanjutnya kadang melantur di kesurupan dan kejibat. Kemudian lelet loading lama, makannya banyak. Kayaknya 2 tahun kemarin makannya banyak, sekarang lagi berubah. Baik, positif Pak. Selanjutnya untuk sikap atau perilaku positif. Seru, ketawa. Iya. Selanjutnya yang kedua kemudian Kemudian 3 endengan, suka membantu teman. 4 humble, rendah hati, alhamdulillah. 5 ramah. 6 ramah dan multi talenta. Siapa ini? Selanjutnya jago puisi, baik dan lucu. Lanjutnya lagi jago bikin puisi, terus baik. Selanjutnya lincah dan sukses. Lalu rajin menabung dan baik hati. Terus full senyum. Waktu full senyum selalu saya alhamdulillah. 3 yang terakhir ramah, terus humble, mudah membaur, dan yang terakhir ramah. Terima kasih. Baik, tepuk tangan Bapak ya. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Monggo Ibu, kelompok ini wakil tadi siapa Bu? Nah, monggo Ibu. Ini harusnya kepala sekolah ikut ya Pak. Enggak. Khawatir, ada khawatir. Nji. Tapi ada juga sih yang negatif. 1 mudah bergaul. Ini negatif ya mudah bergaul. Yang kedua tidak konsisten. Oke. Ketiga kurang adil. 4 kurang tegas. 5 pemikir. Keenam terbawa suasana emosi. Ketujuh terkadang suka gerak cepat. Ke-8 kadang baper. Oke. Perilaku Positifnya untuk saya nggak bisa dibaca. 1, mudah-mudahan saya bisa baca. Ramah, 2 pintar, tegas, rajin, mudah bergaul, pintar dan tegas, ramah, mengucapkan orang lain, baik, suka bantu, baik, sangat, suka menengahi, tegas, kreatif, idenya banyak, suka menolong, kreatif, baik, ramah. baik. Iya. Tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu. Ya, makasih Ibu. Kelompok, tolong Pak, Bu, yang sana Bu. Bapak. Maaf ya Bu ya. Iya. Berdiri Pak. Hari Pak. Iya. Berdiri menghadap ke sini Pak. Menghadap ke sini. Ya. Iya. Ya. Pak siapa namanya? Oke, silakan Pak Arsad. Baca ya. Apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Yang sikap apa dulu? Negatif dulu. Negatifnya jabatan, kurang sakset, Kurang satset. Oke. kurang pekewo,
Mudi, terbawa suasana. Terbawa suasana. Iya. Kurang satset. Santai ya. Iya. Sudah? Positifnya Pak? Positifnya bisa jadi teman yang baik, dekat dengan anak, suka MC, ngayomi wrestling, suka anak kecil, sebagai pramuka, cepat, tanggap, dan penuh tanggung jawab. Wah, tangan. Ya. Monggo Bu, kelompok ini, mic-nya Pak di sini Pak, pindah. Ya. Monggo. Oke, monggo Ibu. Silakan Ibu. Baik, bismillah. Semoga yang tertulis di sini itu bukan karena tertekan karena saya kepala sekolah. Iya. Yang pertama, sikap atau perilaku negatif. Katanya saya terlalu tenang, jadi harus hati-hati. Lengah ya. Saya perlu makna ini gitu ya. Yang kedua, kurang gerak. Itu dua catatan perilaku negatif. Kemudian sisanya yang positif, ramah, komunikatif, disiplin, ramah, leadership yang baik, disiplin, baik, tegas, disiplin, care kepada guru, detail atau rigid, disiplin, ramah, baik, enak diajak bicara, baik sekali, nyaman diajak diskusi, ngayomi, disiplin, ramah, suka mendengar, solutif, responsif, gersel, amanah, banyak ide, dan disiplin. Oke. Makasih Ibu. Monggo kesini. Ya. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan untuk yang negatif ya Pak ya. Iya Bu. Ini mungkin nggak boleh mungkin ya. Insya Allah untuk yang negatif ini dalam rangka untuk memperbaiki saya ya. Terima kasih teman-teman ya. Yang pertama, katanya saya itu suka berasumsi cepat, suka menyimpulkan atau subjektif Pak. Subjektif. Ini karena saya ini ya jurusan sosial, jadi pengamat sosial, jadi teman saya ini menganggap bahwa saya suka menyimpulkan. Oke. Yang kedua, kurang tegas. Kurang tegas. Yang ketiga, suka menyimpulkan sendiri. Kemudian yang keempat, terkadang mendadak. Yang kelima, suka mendadak memberi info. Yang keenam, memberi info mendadak. Ini yang ketujuh mungkin ya, mendadak. Yang ketujuh mendadak. Yang terakhir suka tiba-tiba. Karena saya itu kan bapak kurikulum Pak, jadi suka bikin deg-degan teman-teman. Info apa gitu. Saya kan juga dapatnya tiba-tiba ya, saya kasihnya tiba-tiba. Baik. Jadi suka mendadak. Mungkin seperti itu Mas. Positifnya Bu. Positifnya. Gini. Nggak ada hubungannya nih ya sepertinya ya. Suka berbagi. Kemudian ramah. Ngayomi. Berhati. Ngayomi dan merangkul. Kayaknya pernah nggak pernah merangkul. Perhatian, ramah, suka berbagi, perhatian, senang berbagi, perhatian, baik hati, welcoming, bikin orang nyaman, soft spoken. Maksudnya apa ya? Bicaranya lembut. Oh, bicaranya lembut. Iya, soft spoken. Suka berbagi, perhatian, baik, ramah, bijak, solutif. Solutif. Tepuk tangan. Monggo Bu di belakang dulu. Kasih belakang, yang belakang ya. Monggo Bu yang dari TK ya, ya. Siapa wakilnya? Menghadap sini Bu ya.
Menghadap ke depan sini. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok sikap perilaku negatifnya hanya satu, kurang tegas. Untuk perilaku positifnya, tepat waktu, kemudian sering meninggalkan hal-hal yang penting, kemudian suka tertawa. Iya. Kemudian baik, lembut, tutur katanya halus, figur positif yang baik, tegas, tapi kurang tegas ya. Kita perilaku positif ada yang bilang tegas. Tegas, membimbing dan baik hati. Kemudian baik, penuh perhatian, murah hati, lembut, orangnya keren. Kemudian keren, semangat, baik, santun, ramah, mengayomi, friendly. Friendly. Oke. Tepuk tangan. Monggo kelompok ini, Bu. Iya. Siapa ini tadi kelompoknya? Siapa? Iya, Ibu ya. Siapa tadi? Ayo berdiri silakan. Iya. Monggo silakan Ibu, ya. Berdiri Bu ya. Iya. Saya akan membacakan penilaian teman untuk diriku. Monggo Bu. Oke, untuk sikap perilaku negatifnya yang pertama galak. Oke. Kemudian jahit, kurang respon, terlambat dengan alasan KKN. Oke, terus? Kadang gak izin, telat, bentar-bentar telat, sering telat, muka judes, belak-belakan kadang tidak tersaring, galak, tegas, galak, kurang ramah, galak dengan siswa, kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan, suka telat. Itu negatifnya. Iya, positifnya Bu. Positifnya tahu banyak sekali. Apa Bu? Yang pertama pengertian, benar. Yang kedua waktu sister, benar sekali. Kemudian dengan anak-anak, benar sekali. Rajin, disiplin, ramah, santun dengan guru yang senior, benar. Baik sama anak-anak, benar. Senior yang paling baik, benar. Kemudian dari hati, benar sekali. Oke. Kemudian tegas, mau belajar, ramah, suka mencairkan suasana. Kemudian dari hati, benar. Baik, mudah mengenal, ramah, ceria, dan perhatian, benar sekali. Iya, tepuk tangan ya. Oke, terakhir kelompok ini ya, silakan. Terakhir. Pak siapa? Pak Dedi. Ya, Pak Dedi, monggo. Tolong Pak mic-nya Bu, tolong Bu. Mic-nya. Ya. Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk beliau terakhir ya. Oke. Ya. Monggo Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dan pastinya akan mengagetkan. Ya, ini yang ditulis oleh beberapa manusia yang ada di sini. Sebetulnya itu tadinya Pak Ipan, tapi kenapa yang tepuk adalah saya? Karena dia belum kenal. Yang negatif dari saya adalah yang pertama itu yang di sisi kiri. Negatif sisi kiri. Ya, yang pertama jobnya kadang garing. Yang kedua kelalaiannya ketinggian. Oke. Yang ketiga moody packer. Selanjutnya, nah ini yang patut digarisbawahi oleh para humas
dan LPT dan yayasan. Mungkin posisi saya tidak harus ada di sini. Yaitu yang pertama, slow respon. Berikutnya sama juga slow respon. Berikutnya sama slow respon juga. Berikutnya juga sama slow respon juga. Slow respon juga. Iya Pak. Slow respon juga. Iya. Apa itu? Slow respon lagi. Terus berikutnya komunikasi serius ya, komunikasi serius. Terus yang sisi positifnya yaitu pertama kata dari lingkungan yang ada di sini itu humoris, suka lawak, terus pinter memecahkan suasana. Humoris katanya, humoris baik, humoris baik, terus berikutnya keberapaan, kemudian berikutnya humoris, kemudian smart. Oke, ya baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dodi ya. Iya, baik. Bapak Ibu, saya tidak bisa meminta semuanya membacakan penilaiannya. Bapak Ibu, begini, dengarkan saya baik-baik. Yang jelas ini bukan untuk mempermalukan, ya. Dicatat baik-baik. Ini dalam rangka memberikan umpan balik tentang siapa diri kita. Kenapa? Karena ketika bicara tentang service excellence itu bicara tentang persepsi orang terhadap kita. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu sudah baik, sudah sempurna, ternyata banyak yang belum kita ketahui, itu beresiko nantinya. Bapak Ibu akan terjebak dengan namanya gigantisme. Merasa baik, merasa sempurna, ya kan? Padahal banyak hal yang harus dibenahi pada diri Bapak Ibu semuanya. Clear nggih Bapak Ibu? Nah, yuk kita lanjutkan. Tapi tolong Bapak Ibu silakan kursinya kembalikan lagi seperti semula. Salami temannya, ucapkan terima kasih kepada mereka semuanya. Yuk, iya. Nah. Nah. Bapak Ibu, kita break sebentar ya, 10 menit ya. Silakan makan dulu snacknya, minum dulu. Yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu ya. 10 menit ya Bapak Ibu ya.
Yuk silakan, 10 menit kita break sebentar. Apa tandanya? Harus ada kerutan kanan kiri matanya. Kalau nggak ada kerutan, senyumnya palsu. Namanya senyum Pan-Amerikan, Bapak Ibu. Kenapa disebut Pan-Amerikan? Itu merujuk kepada maskapai di sana yang sudah bangkrut. Kalau Indonesia, Pak, Bu, itu senyumnya krunya Lion Air, Bapak Ibu. Senyum palsu, hanya bagian bibir. Palsu. Pernah naik pesawat nggak? Belum ya? Nanti rasain bedanya senyum pramugari Lion Air sama Garuda, beda banget. Beda, karena beda harga juga. Senyum sejati namanya senyum Disney. Disney namanya, ya. Harus alisnya turun ke bawah, matanya berbinar-binar, kerutan kanan kiri mata harus ada, ditambah bibirnya melengkung secara simetris. Oke, kita latihan, Ge. Nah, lepas dulu pulpennya. Lepas dulu pulpennya. Kursi agak mundur dikit, Bapak Ibu siap. Ge. Kalau saya berikan aba-aba, stand up, Bapak Ibu berdiri, jawab begini, yes sir. Apa? Yes sir. Begini, jangan senyum dulu. Begitu saya bilang sit down please, duduk lagi begini, sambil duduk dijawab thank you sir, senyum. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya bilang stand up, berdiri mengatakan apa tadi? Yes sir. Kalau saya bilang sit down please, thank you sir, sambil senyum. Mata berbinar-binar, alis turun ke bawah, kerutan kanan kiri mata, bibir melengkung secara simetris. Siap ya? Ah, nanti saya awasi, yang gak betul senyumnya saya minta maju ke depan nanti ya. Oke, yuk. Siap ya, Bapak Ibu? Yuk. Tadi Pak siapa tadi yang tadi di sini tadi Pak siapa tadi? Arsyad mana Pak Arsyad tadi? Arsyad. Oh gitu, Masya Allah ya. Baik ya. Sudah, yuk. Iya. Mudah-mudahan tidak shock karena penilaian tadi ya Pak ya. Ah, baik. Ya, siap Bapak Ibu. Stand up. Saya ke atas ya. Oke. Siap Bapak Ibu. Sit down please. Betul Pak, itu Pak baru. Siap. Oke. Ya, sekali lagi. Stand up. Siap ya. Sit down please. Oke. Apa? Iya, siap, betul. Stand up. Sit down please. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Jadi besok sebelum buka kelas duduk berdiri senyum. Ya, oke ya. Nah, tapi senyum begini harus keluar dari mana? Dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh kebahagiaan. Nah, sekarang bagian depan. Bagian depan ini. Sit. Ini juga nih Pak. Kursinya dibalik ke belakang. Kursinya dibalik ke belakang. Nomor 3 balik ke belakang kursinya. Nomor 5 balik ke belakang kursinya. Bapak berbalik. Yuk, berpasang-pasangan. Yuk, silakan berpasang-pasangan. Ini juga Bu, sama Bu. Tidak harus satu sekolah, tidak harus satu unit, yang penting berpasang-pasangan. Ya. Kursinya dibalik Pak ya, benar-benar dibalik. Saya minta dibalik betul supaya nanti memudahkan proses simulasinya. Ya, berpasang-pasangan. Pak Zaid cari pasangan Pak Zaid. Pindah ke situ Pak Zaid. Pak Said ya. Pak Said pindah Pak, sini Pak. Nih, Bapak sudah di sini sama Bapak ya berdua. Iya. Pak Said.
Ibu belum ada pasangannya, Bu? Cari pasangan, pindah ke ibu. Ayo sini pindah, Bu. Isi beliau bebas, bebas. Nggak harus satu sekolah. Gih. Ibu, mohon maaf, pindah. Sebagian pindah ke sini. Sini, biar berhadapan-hadapan. Iya, Ibu. Gih. Kursi diputar, Bu. Kursi berputar. Gih. Saya cek dulu ya, harus berpasang-pasangan Bapak Ibu. Ada yang nggak punya pasangan? Pindah, Bu, pindah. Cari pasangan, pindah. Ibu pindah. Cari pasangan. Nah, Ibu mohon maaf, kursinya diputar, Ibu. Diputar betul. Oh, ada terus, Masya Allah. Bisa pindah cari tempat lain dulu. Ibu khusus pindah sini dulu. Ya, sudah. Ibu di sini, sudah. Oke. Sudah. Oke. Sudah belum? Ibu jangan bertiga ya, berdua. Nggak bisa. Oh, nggih. Ada yang belum? Ibu pindah, Bu, sana, Bu. Ada pasangannya, sana. Nggih. Sana, Bu. Pindah sana, Bu. Iya. Iya, baik. Sudah belum? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu. Sekarang siapa yang belum? Ibu udah punya pasangan? Satu. Ibu satu. Cari pasangan dulu, Bu. Sebentar, Bu. Tadi Ibu siapa? Yang keluar tadi? Bapak sendiri ya? Bapak cari pasangan, Pak? Ayo. Ya. Bawa ke sini, Pak. Monggo, Pak. Oh. Ya. Ayo. Ya, sudah punya pasangan semua? Sudah? Ibu belum, satu orang nih belum punya pasangan nih. Jangan bertiga, berdua, harus berdua, Ibu. Kenapa? Enggak, Ibu cari sama yang lain, Tadi yang keluar tadi mana tadi, Bu, tadi? Hah? Oh, bawa tas ya. Gini. Ya sudah. Ibu berdua, Ibu ngamatin aja ya. Oke, baik ya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang saya akan membagikan kepada Bapak Ibu dua properti. Ya. Yang pertama, propertinya yang saya berikan adalah Bapak Ibu pasti senang. Saya kasih amplop. Nah, ya. Tapi amplopnya kosong, Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, saya kasih pada Bapak Ibu tisu. Paham ya? Nah, ya, silakan Bapak Ibu minta tolong panitia dibantu saya bagikan tisu sama amplop, masing-masing orang dapat satu amplop, satu tisu. Yuk, monggo. Satu tisu, Pak. Satu orang. Ini, Pak. Yang ini, Pak, tisu jangan itu, Pak. Tisu ini aja. Dibagi, Pak, biar cepat ya. Ya, satu orang satu tisu, Mas.
Satu orang dapat satu amplop, satu tisu, Bapak Ibu, nggih? Ya, ya. Sampun? Nggih. Sudah nggih? Tolong diangkat tisu amplopnya, saya cek dulu. Sudah dapat semua? Sudah ya? Baik, turunkan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk sesi ini yang saya butuhkan adalah kesungguhan Bapak Ibu menjalankan proses simulasinya. Siap ya? Oke. Ada yang belum? Tuh, ada yang belum, Pak? Ke toilet. Oh, sudah kembali. Sudah ya? Oke. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tolong sepatunya dilepaskan. Nah, sepatu sandal Bapak Ibu dilepas dulu dua-duanya, kanan kirinya. Nah, ya, dilepaskan. Sudah? Lepas belum? Ya. Bapak, kursinya berputar, Pak, berbalik, Pak. Mohon maaf. Iya. Iya, biar gampang nanti. Sudah belum sepatunya dicopot? Dilepas sudah? Sekarang berikan sepatunya ke temannya Bapak Ibu sekalian. Berikan. Diberikan sepatu kita ke dia, sepatu dia kepada kita. Tidak usah dipakai, diberikan aja, digeser ya. Tidak usah dipakai karena boleh jadi ukurannya berbeda kan? Iya, berbeda. Sudah belum? Halo, sudah belum? Sudah ya? Baik, kalau sudah, Bapak Ibu tolong ambil tisunya. Silakan semir sepatu temannya dengan tisu itu, Bapak Ibu sekalian. Bersihkan sepatu temannya dengan tisu yang diberikan itu. Iya. Silakan Bapak Ibu bersihkan kanan kirinya, luar dalamnya ya. Iya. Iya, yang bersih Pak, luar dalam ya. Kalau ada bau tidak sedap, nikmati saja Bapak Ibu ya. Oke. Pak Said rajin sekali Pak Said ya. Dibersihkan. Kalau ada bau nikmati Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Luar dalam nggih. Luar dalam, kanan kiri. Dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Iya. Nggih. Yang bersih ya. Sampun? Sudah belum? Kalau sudah, tolong sepatunya dua-duanya dipegang, dikepitkan begini. Dikepit, pegang dua-duanya, kepitkan begini. Dua-duanya dipegang, dikepit begini, dipepet. Nah, gitu itu, dipepet. Sudah? Sekarang tunjukkan sama temannya, kira-kira oke, aha atau wow kira-kira itu. Kalau sudah wow berarti sudah beres. Kalau masih oke, tolong bersihkan lagi ya. Oke. Sudah wow belum? Sudah. Wow. Kalau sudah berarti kasihkan sama temannya sepatunya. Ya, kasihkan, berikan. Ya. J. Dipakai lagi sepatunya dan rasakan sensasi yang berbeda di sepatu Bapak Ibu. Oke. Ya. Rasakan berbeda sepatunya ya, lebih ringan, lebih cemerlang. Insya Allah lebih barokah lagi ya. Oke. Sudah belum? Sudah dipakai sepatunya? Sebentar. Bapak belum pakai tali ya Pak ya? Iya, pakai yang benar Pak. Sudah? Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat baik begitu, kita ucapkan apa biasanya? Silakan disalami, ucapkan terima kasih kepada dia. Iya. Oke. Halo. Apa
hanya terima kasih? Enggak dong. Nah, sekarang ambil amplopnya. Dengerin dulu semuanya. Isilah amplop itu dengan uang tips, jumlahnya bebas, makin besar makin bagus. Tapi Bapak Ibu harus merahasiakan jumlahnya berapa. Yang tidak bawa uang, dengarkan dulu, yang tidak bawa uang boleh pinjam pada temannya, tapi bukan pada teman depannya. Paham Bapak Ibu? Nanti diberikan pada saat saya berikan aba-aba untuk memberikannya. Silahkan kasih uang, ayo silahkan kasih uang. Makin besar makin bagus. Yang ngasih uang banyak, saya doakan rezekinya berlimpah. Ya, yang nggak ngasih uang rezekinya seret nantinya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. 100.000, 200.000 boleh. 50.000 bagus ya. Ya. 2.000 ya silahkan, 1.000 boleh ya. Berapapun jumlahnya silakan. Rahasiakan, jangan kasih tahu ya. Jangan kasih tahu. Cash. No, tidak boleh pakai kris, nggak boleh. Nggak boleh pakai ATM, nggak boleh, harus cash. Cash on hand ya, cash harus. Nah, sudah? Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, Pak. Ya, berdiri. Pegang amplop tangan dua. Menghadap ke pasangannya masing-masing. Tatap wajahnya. Berdiri. Siap? Pegang amplopnya tangan dua. Berikan pada dia. Ucapkan terima kasih lagi kepada dia. Terima kasih. Iya. Silakan duduk lagi. Semuanya silakan duduk. Bapak Ibu, monggo duduk. Sudah? Sekarang buka isi amplopnya. Ya. Buka isi amplopnya. Angkat uangnya. Halo, angkat uangnya. Yang tinggi. Angkat uangnya. Yang tinggi, angkat uangnya. Iya. Baik. Sudah ya? Oke, turunkan. Bapak Ibu, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Bapak Ibu posisinya impas. Saya 5.000, teman kita 5.000. Betul Bapak Ibu? Yang kedua ada kemungkinan Bapak Ibu untung. Ngasih 5.000, dapatnya 50.000. Nah, untung 45. Yang ketiga bisa jadi buntung. Ngasih 50.000, dapatnya 1.000. Betul? Ya, yuk. Sekarang yang impas angkat tangan, yang impas. Turunkan. Yang untung. Untung berapa, Pak? 4.000, 10.000, 8.000, 47. Yes. Ya, Bu, untung berapa? 16, 35. Ibu 20, 10, 3.000, 15, 75. Oh ya, untung. Iya, Ibu 5.000, 10, 5.000, 2. Ibu apa, Bu? 40, 15, 50.000. Untung 50. Oke, baik. Yang buntung, angkat tangan. Yang buntung, yang rugi. Ya, yang buntung, yang rugi. Ya, yang ini tertawanya kecut. Ya, baik. Bapak Ibu, saya tahu
Ada yang tertawa lepas, ada yang tertawa meringis sini Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sementara ibu yang paling rugi ya Bu ya. 75 tadi. Yang 75 tadi siapa? Ibu ya. Ibu ya. Oke, ibu berdiri dong. Ya. Diri. Ya, pegang mic Bu. Iya. Tolong jangan nangis dulu ya. Nangis dulu. Pegang mic, nama siapa Bu? Ruli. Ngasih berapa? 100. Dapatnya berapa? 25. Dapat 25. Padahal itu bagian kurikulum lah ya ibunya ya. Aduh, ya baik ya. Dapat 25 ngasih 100 ya. Ya. Ibu gimana perasaan ibu kira-kira? Benar, biasa aja. Tapi matanya berkaca-kaca itu. Tertawa. Oke. Benar ibu biasa aja. Tidak ada marah, dongkol, sebel. Wakil kepala kurikulum loh. Suka memberi. Oh begitu. Ya. Tepuk tangan dong. Ya. Ibu ngasih. Kasih ibu pasangannya. Iya, iya, iya. Ibu pegang mic-nya. Ibu, perasaannya gimana Bu? Perasaannya? Bahagia, malu Pak. Tadi pas saya itu di dalamnya tidak ada untuk keperluan jadi tinggal receh-receh. Receh-receh, ya. Ibu kasih 25 ya. Oke. Perasaan ada senang tapi ada rasa malu juga. Oke, Ibu ya. Oke. Baik Ibu ya. Alhamdulillah kalau Ibu masih punya rasa malu ya. Baik, terima kasih. Makasih Ibu ya. Bapak tadi ya Pak ya? Pak Dodi, Pak Dedi ya? Pak Dedi Pak ya? Iya, yang rugi kan Bapak kan? Tolong Bu. Ibu tolong mic-nya. Kasih Pak Dedi dulu. Pak Dedi berdiri Pak Dedi. Jangan nangis dulu Pak. Pak Dedi. Pak Dedi tadi ngasih berapa Pak Dedi? Saya ngasih 50.000. 50.000 Bapak. Iya. Kenapa ngasih 50.000 Pak? Pertimbangannya apa? Di rumah saya ada 5 biru ya, 5 biru. Hanya bukan maksudnya 50 ribuan. Iya, iya. Iya, baik. Bapak kasih 50.000. Ya, ada yang kasih yang 2.000, 2, 1.001. Terus yang receh ada. Iya. Ada yang panjang Pak. Oke. Perasaan Bapak ngasih 50.000 dapat berapa Pak tadi? Dapat berapa Pak Dedi? Saya dapat sesuatu yang menarik. Saya penghargaan tadi sebelumnya dia sudah menjadi saya Pak. Dapatnya 3.000. Oke, baik. Oke. Perasaan Pak Dedi apa Pak Dedi? Perasaannya? Perasaannya kalau membandingkan antara saya ngasih sama dapat sih hakikatnya memang ya sesuai ya. Nah, Ya, sesuai. tidak sesuai ya? Ya, sesuai. Oke. Ada rasa kecewa Pak? Ada rasa kecewanya juga? Iya, kalau kecewa Ada. Baik. Oke, tepuk tangan dong ya, baik. Kasih Pak, tolong Pak sama beliau Pak, mic ya, mic sama beliau. Bapak berdiri. Bapak kan badannya lebih gemuk, lebih besar kan? Iya. Oke, Pak. Tadi ngasih 3.000, kenapa kasih 3.000 Pak pertimbangan? Begitu. Iya. Perasaannya apa Bapak ketika dapat 50.000 tadi? Sementara ngasih 3.000. Alhamdulillah. Senang ya? Tapi sungkan juga Pak. Sungkan juga. Karena Ngasihnya 3.000 Pak. ngasih 3.000 tadi itu. Baik, makasih Bapak. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk beliau ya. Baik, makasih. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Kalau nggak dibeginikan, nggak berkesan. Betul nggak Bapak Ibu? Belum pernah tuh nyemil sepatu temennya kan? Iya. Saya yakin ini akan jadi pengalaman Bapak Ibu seumur hidup nantinya itu. Tapi saya tidak mau terjadi pertumpahan darah di antara Bapak Ibu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekarang uangnya diambil lagi, kembalikan ke pasangan Bapak Ibu lagi ya. Ucapkan terima kasih,
Amplopnya kumpulkan, kembalikan sama panitia lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Jangan diambil ya, uangnya dikembalikan, ya. Karena saya khawatir itu untuk ongkos pulang nantinya ya. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu. Kursi tolong diputar lagi ke depan Bapak Ibu, berbalik ke arah depan lagi. Ya. Amplopnya dikembalikan sama panitia agar tidak jadi sampah dan bisa digunakan untuk event yang lain ya. Oke. Mohon maaf, amplopnya dikumpulkan, uangnya diambil Bapak Ibu ya. Oke. Tolong kursinya diputar lagi Bapak Ibu, berbalik ke arah depan lagi. Kita coba elaborasi ya. Karena saya tahu sudah yang banyak yang deg-degan Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ini tanggal berapa sih? 23. Sudah masuk tanggal-tanggal tua nih Pak ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya open mic. Siapa yang bersedia mengeksplorasi kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik di balik permainan tadi itu? Monggo, ada siapa yang punya pendapat? Saya sangat senang kalau Bapak Ibu bisa membantu saya. Ada? Ya, Ibu, monggo, silakan. Ya, berdiri ya Bu ya. Tepuk tangan untuk beliau dulu Bapak Ibu. Iya. Monggo. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan ya Pak dari simulasi tadi, sebenarnya kalau misalnya sama-sama, karena yang depan saya itu adalah rekan kerja saya, teman sehari-hari saya, tempat cerita atau saling berbagi saya, jadi ketika saya memberikan berapapun atau saya mendapatkan berapapun, saya nggak masalah. Karena itu tadi ada nilai yang lebih dari sekedar hanya uang yang ada di amplop itu. Jadi nggak masalah, saya kan ketawa-ketawa aja mau dapat berapa saja. Karena menurut saya lebih penting tadi apa yang bisa tadi sehari-hari apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa saya bantu itu lebih penting daripada kemudian nilai tadi. Kalau misalnya bisa memberikan lebih, sebenarnya ingin memberikan lebih daripada kita memikirkan apa yang kita dapatkan. Ya. Gitu ya. Iya, baik, terima kasih Ibu. Ya, makasih. Baik, satu. Ada yang bantu saya lagi, Bapak Ibu siapa? Ya, monggo Ibu. Ya. Kalau saya saat tadi Bapak minta saya untuk mengeluarkan uang, maka saya mengingatkan ya itu memang harus saya keluarkan. Sehingga tadi kalau saya Bapak bilang siapa yang buntung, saya tidak setuju jadi karena saya tidak merasa buntung. Dan karena saya sudah niat mengeluarkan, maka saya tidak akan meminta kembali. Karena memang sudah saya niatkan keluar ya keluar aja. Walaupun itu saya baru kenal hari ini, tetapi menurut saya ya memang kalau kita sudah dalam kondisi kita sehari-hari, saat kita sudah niatkan membeli, insya Allah ya beli aja. Gitu. Oke. Allah akan memberi pada saya jauh lebih baik dan lebih besar. Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Bu siapa? Desi. Bu Desi dengan Bu Bu Ari, Bu Desi. Ya, monggo Bapak. Dengan Pak siapa Pak? Pak? Pak Ora ya Pak. Mas Farid jangan bahas fotonya. Kalau saya lebih pada ini Pak, sisi penghargaan. Gimana Pak? Kan sepatu itu kan sesuatu yang tidak di bawah ya. Baru. Betul sekali. Ketika ada yang mau mengelap sepatu kita, bahkan sampai ke dalam, itu luar biasa. Dan itu saat panas kita hargai. Betul. Karena belum tentu kita juga mau loh. Iya. Itu pada sisi penghargaan apa yang telah dia lakukan, dia mau melakukan itu. Jadi nggak masalah besarnya sisi pada itu Pak, menghargai orang lain, menghargai apapun posisinya. Apalagi ngelap sepatu kan, bahkan mungkin ada yang mana nafas loh Pak, sambil nafas siapa mungkin ya kita nggak gitu kan, tapi dia mau gimana sih?
itu bagaimana cara kita menghargai beliau. Belajar menghargai Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu. Ya. Ada lagi? Ada lagi di samping 3 orang? Oh, Pak, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bicara terkait dengan dari kita membersihkan, menggunakan tisu. Kalau saya berbeda, saya punya pengalaman di marketing. Sepertinya itu adalah pelayanan serve kepada customer kita, pada pelanggan kita. Kalau kita berikan yang terbaik, maka dia akan berikan yang terbaik juga untuk kita, seperti itu. Jadi timbal baliknya, kita berikan yang terbaik, pastinya orang lain akan melihat, oh ternyata serve ini, service-nya itu luar biasa, pelayanannya luar biasa. Maka akan saya berikan bintang 5 ataupun wow, keren, excellent buat kamu, seperti itu. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Apa yang kita berikan akan berbanding lurus dengan apa yang kita terima. Itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan kalau masih ada punya pendapat dari permainan tadi. Ada Pak. Saya mau tambahkan. Kita dari permainan tadi itu belajar satu nilai. Apa Bapak Ibu? Ikhlas. Betul nggak? Terutama kalau Bapak Ibu rugi, itu belajar ikhlas banget itu, ya kan? Kalau untung bicara ikhlas aneh itu Bu, ya. Tapi yang rugi itu belajar ikhlasnya luar biasa dari permainan tadi kan? Kenapa saya pilihkan permainan semir sepatu? Karena betul kata Bapak tadi, yang namanya sepatu itu sering dianggap simbol kerendahan. Kalau orang bersihkan sepatu kita, kita pun bayar ala kadarnya. Betul Bapak Ibu? Tapi hakikat guru itu sebenarnya adalah melayani, dan nilai utamanya adalah ikhlas. Betul nggak Bapak Ibu? Nah ya, nah maka itu value-nya sebenarnya ya. Jadi saya mau menyampaikan itu. Ya. Yuk kita lihat. Kita orang Islam ini satu nilai yang sangat luar biasa diajarkan oleh Nabi kepada kita tentang nilai keikhlasan. Bapak Ibu setiap sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, saya ingin eksplorasi sedikit tentang ikhlas ini. Pertama kita lihat dari sisi ini dulu. Ikhlas itu sejauh pemahaman saya, ya. Kebetulan saya ini juga profesinya tergantung order Bapak Ibu, ya. Jadi sekarang ordernya jadi trainer. Kalau pulang ke Jogja nanti besok pagi ordernya Ustadz Bapak Ibu ya. Nah jadi tergantung siapa yang ngundang Bapak Ibu sekalian. Salah satu poin pentingnya adalah ikhlas. Ikhlas itu kalau kita maknai ada 3 jenjang. Yang pertama karena Allah, yang kedua untuk Allah, yang ketiga milik Allah ya. Ikhlas karena Allah itu artinya ketika Bapak Ibu mengajar, ketika Bapak Ibu beramal saleh itu harus pure, harus murni, tidak berbaur dengan yang namanya penilaian orang lain. Ya kan? Makanya lawan dari ikhlas itu apa namanya? Riya dan sum'ah. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Riya dan sum'ah. Riya itu mempertontonkan kesalehan kita, sum'ah itu menceritakan kesalehan kita. Contohnya apa? Ibu-ibu buat status, alhamdulillah pagi ini sudah sholat duha 24 rakaat. Tadi sudah khatam Al-Quran 5 juz. Sekarang lagi ikut training bareng Pak Kiki, adem banget. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Nanti jam 12 buat status lagi, Masya Allah suara imamnya merdu banget. Padahal imam zuhur gak ada yang merdu Bapak Ibu. Nah begitu contoh ya. Itu riya ya kan? Nah terjemahannya dalam konteks kerja itu, Bapak Ibu ketika bekerja jangan nunggu pengawasan penilaian dari orang lain. Ada atasan, ada pimpinan baru sergap, sat-set, cak-cek, das-das. Begitu nggak ada pimpinan, beliau ada acara di tempat lain, kita teriak merdeka. Nah ada Bapak Ibu kan begitu kan? Nah yang begitu itu Bapak Ibu ditambah lagi tadi ngantuan, plonga plongo, tura turu, kelemar kelemar, udat udut. Nah contoh nih Pak Bu, di sini nggak ada, Insya Allah nggak ada, Bapak Ibu ya. Insya Allah nggak ada. Insya Allah.
Kok ketawanya kecut ini bapak-bapaknya. Nah, level kedua nih. Nah, ini tadi Ibu singgung tadi. Bu Desi ya bilang tadi, yang ngasih aja. Dosa berharap macam-macam. Dia itu yang diajarkan pada level kedua. Ketika kita beramal apapun itu, memang harapannya apa yang kita tanam itu berbanding lurus dengan yang kita tuai. Betul Bapak Ibu? Tapi nih Bapak Ibu, tidak selalu kebaikan itu yang kita lakukan dibalas. Betul nggak? Maaf tuh. Ada loh Pak, ada Bu. Tapi mestinya begitu kan? Tapi ada juga yang nggak begitu kan? Jangankan mengucapkan terima kasih. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi justru apa? Mengkritik kita, mencibir kita, ya kan? Menyampaikan sesuatu yang tidak betul, itu ada. Makanya Bapak Ibu ketika kita bekerja itu, kita harus meyakini bahwa balasan terbaik hanya dari Allah. Maaf nih Bapak Ibu, tadi Bapak mengatakan setiap kebaikan akan berbalas kebaikan. Betul ya Pak ya? Apa ayatnya itu? Ada ayat itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Betul ya Pak ya? Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Itu ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa itu penting? Karena kalau kita bicara pembalasan dari manusia Bapak Ibu, belum tentu tuh Bapak Ibu mendapatkan terima kasih, apresiasi dan seterusnya. Tapi dibahas oleh dengan cara yang lain. Ini ngomong bukan saya ya Bapak Ibu, yang ngomong namanya Mas Jamil Az-Zaini itu. Ada 4 bentuk pembalasan dari Allah setidak-tidaknya menurut beliau nih. 1, bisa berupa bentuknya harta. Harta itu Bapak Ibu dapat duit, kenaikan kelas, dapat sesuatu dari wali siswa. Ya, kemarin istri saya dapat apa Bu? Kipas angin dari komitenya, gitu ya. Ya silakan, nggak apa-apa, seneng banget ya. Tapi yang namanya yang begini kan nggak bisa kita harapkan selalu kan Bapak Ibu sekalian. Bisalah gaji, penghasilan, belum tentu barangkali sepenuhnya mencukupi dari bina amal ini. Bisa jadi. Apalagi posisi kita ini Bapak Ibu mengabdi sebagai guru. Gajinya limit atau unlimit? Gajinya. Penghasilannya terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Kalau bilang nggak terbatas bohong itu. Betul nggak? Ya fair aja. Terbatas. Ya nggak? Tebal di awal bulan, menyusut di akhir bulan. Tapi balasan Allah tidak hanya berupa uang, ya kan? Di samping harta, yang kedua kata beliau ada namanya tahta. Tahta itu jabatan. Ibu diangkat jadi wali kelas, ibu bapak diangkat jadi misalnya wakil kepala sekolah bagian ini, atau diangkat jadi kepala sekolah, atau di masyarakat punya jabatan sosial. Bapak jadi ketua RT. Ada Pak RT di sini? Pak siapa? Pak Didi RT. Berapa di sini gajinya Pak RT? Di Sleman tempat saya 300.000 per tahun. 600 per bulan. Kaya ya Bapak ya. Kami per tahun loh Pak di Jogja itu, plus baju batik 1 setel Bapak Ibu. Tapi yakin istri beliau bangga banget toh. Bu RT. Nah. Pulang-pulang Bapak Ibu, kalau di acara itu sandalnya diamankan, duduk paling depan, besek paling banyak Bapak Ibu. Betul nggak? Itu Pak RT. Betul Pak Didi? Diam-diam aja ya. Iya. Wajar ngasih 50.000. Di hadapannya kan rakyat jelata tuh ya. Ngasihnya 3.000 gitu. Iya. Maaf ya Pak ya. Iya. Pejabat RT itu loh ya. Harta, apa tadi? Tahta. Yang ketiga? Wanita melu. Enak banget ya. Harta, tahta, cinta. Cinta tuh perhatian, dukungan, support, dan lain sebagainya. Betul nggak? Pak Said pergi larut malam,
di kontak sama ibu, Kang Mas di mana? Kok belum pulang? Seneng nggak Pak kira-kira Pak? Lu kok nggak jawab ini loh? Suka gitu loh caranya itu, suka. Iya. Ada loh Pak Said, teman saya itu ketika ditelepon istrinya tulisannya apa? Security rumah. Tandanya security, istrinya itu disebut security Pak, ya. Karena selalu diawasi sama istrinya. Ibu lagi ngajar agak lama dikit dikontak sama Ananda. Bunda kapan pulang? Adik kangen loh sama Bunda. Seneng nggak Bu? Coba bayangin, ibu di rumah, anaknya bilang, tumben Bunda lama di rumah, kapan pergi lagi Mama? Bagus nggak itu? Enggak. Ya Bu ya. Harta apa tadi? Tahta, cinta. Yang keempat itu kata. Kata itu apa? Reputasi, kepakaran yang membuat kita jadi rujukan banyak orang tentang suatu masalah. Itu namanya kata. Ya Bapak Ibu ya. Itu yang kemudian harus kita bangun. Jadi jangan menggantungkan pada manusia saja. Sampai yang paling atas apa? Ikhlas milik Allah. Artinya gini nih, Bapak Ibu mungkin selama ini sudah nyaman jadi kepala sekolah, nyaman jadi wakil kepala sekolah. Suatu saat sama yayasan, Bu pindah jenengan nggak di situ lagi, ya harus ikhlas. Namanya jabatan, ada saat kita pegang, ada saat harus kita lepaskan. Paham Bapak Ibu? Nah, cuma terjemahan lebih jauh seperti ini Bapak Ibu. Ya, lebih jauh ada lagi terjemahannya. Ya, saya lompat nih Bapak Ibu ya. Nah, nih saya masuk ke sini Pak Bu. Problem kita kenapa sulit melayani pekerjaan kita itu seringkali karena kita salah memandang sudut pandang. Ya, pada saya bilang tadi, kunci supaya kita bisa melayani itu Bapak Ibu harus merasa bahagia. Clear nggih? Nah, coba saya tes dulu Bapak Ibu. Tangan kanan begini, tangan kiri begini, tempelkan telunjuk tangan kanan Bapak Ibu di telapak tangan kiri teman sebelah kanan. Nah, tinggal gini. Nah, sampun. Nah, kalau saya bilang apel, apa? Apel. Ini angkat, ini nangkep. Kalau saya bilang apa tadi? Sep, sep. Paham ya? Oke, kita coba ya. Kita coba. Siap ya? Oke. Pak Said geser Pak Said ke sebelah kiri Pak Said. Ah, G. Siap. Kalau saya bilang apa tadi, Bapak Ibu? Apa? Siap G? Yuk. Siap, apel. Paham ya? Tapi mainnya nggak begitu. Saya cerita dulu. Begitu saya sampai pada kata apel, kanan angkat, kiri nangkep. Siap ya? Yuk, siap. Yuk, tangannya gini, telapak tangannya tegak begini. Telunjuknya begini, telunjuknya. Telapak tangannya begini, Bu. Nggak boleh gini-gini, nggak boleh. Yang bisa nangkep, saya doakan panjang umur. Nah, yang tertangkap mendahului ya. Oke, baik. Suatu hari saya diminta istri saya mencari buah-buahan. Dia minta buah apel. Paham ya? Ya, yuk lagi ya, siap lagi siap. Belum. Itu baru uji coba tuh. Bapak Ibu, di rumah saya ada sebuah toko buah-buahan yang lumayan besar. Setelah parkir kendaraan saya putuskan masuk ke dalam lift. Ternyata sampai lantai 3. Begitu sampai lantai 3 terbuka pintu, saya lihat ada AC. AC, belum. Siap ya? Di bawahnya ada pelang bertulis counter buah-buahan. Saya jalan Bapak Ibu, di situ banyak sekali buah-buahan. Ada pisang, melon, pepaya, anggur. Belum lagi. Semuanya memikat hati saya. Ternyata berdampingan dengan itu juga ada sayur mayur.
Bapak Ibu, ada bayam, ada kangkung, kentang, wortel, dan apem. Gak boleh protes. Yang cerita saya bebas. Lagi, siap. Saya marah-marah, kok ada kue di situ? Kata petugasnya, Bapak tadi saya belum sarapan pagi. Saya maklumi Bapak Ibu, gak jauh dari situ ada kelengkeng, sirsak, melon, nangka, dan apel malah. Tepuk tangan dong ya. Oke. Aduh ya, masa kecil Bapak Ibu kurang bahagia semuanya ya kayaknya ya. Oke. Nah, Bapak Bu, kita sampai di sini ya. Ya, menurut saya Bu, ini barangkali harus benar-benar dicermati. Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, kuncinya Bapak Ibu harus merubah mindset Bapak Ibu. Banyak orang jenuh, banyak orang bosan. Maaf nih, di sini siapa yang paling lama ngajarnya? Yang ngajar paling lama. Berapa tahun Bu? Ibu 21. Ibu berapa tahun? 24 tahun. Ada dari beliau? Ada lagi? Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk beliau dulu 24 tahun itu ya. Itu usia pengabdian yang luar biasa. Ibu 21 ya. Oke. Nah, Bu, problem kita dalam bekerja itu banyak sekali yang namanya senang sambat. Apa sambat itu? Berkeluh kesah. Bapak Ibu tahu nggak? Yang namanya sambat itu bukan hanya fenomena sekolah kita. Ya, saya tuh sudah ngasih pelatihan di Panasonic, Charung Pokpan, perusahaan Thailand. Saya ke Agincourt, ke Medan, perusahaan tambang emas punyanya Hong Kong. Saya sering diundang oleh UGM, langganan biologi, farmasi, dan berbagai kampus lainnya. Semuanya saya jumpai adalah banyak di antara kita itu mudah berkeluh kesah. Contoh nih, ada yang nanya keluh macam-macam itu. Ya, dulu saya bilang tuh sama beliau, ini orang UGM Bu. Lupa, kalau jenengan jenuh, kenapa nggak keluar aja dari UGM? Apa jawabannya? Ya nggak bisa Pak Kiki. Kalau saya keluar, bagaimana anak saya? Rumah saya harus terus mengepul dapurnya. Betul Bapak Ibu? Nggak bisa. Loh, kalau begitu kenapa Bapak terus berkeluh kesah? Ya nggak puas aja sih Pak. Tapi kan nggak asik Pak kalau kerja dengan cara seperti itu. Iya sih, dia bilang begitu. Bapak Ibu tahu, orang yang suka berkeluh kesah tentang pekerjaannya itu seperti meludah ke piring yang dia pakai makan setiap hari, atau seperti meludah ke dalam sumur yang airnya dia pakai setiap hari. GGE Bapak Ibu, betul nggak? Kenapa ini terjadi? Kita lihat di sini nih. Tuh, kita sering memandang pekerjaan itu berhenti sebatas tugas. Kalau bicara tugas, jadi guru itu kerjaannya dari A sampai Z. Banyak Bapak Ibu. Jadi ibu rumah tangga, mulia nggak Bu? Gajinya berapa? Ada bonus? Nggak ada, iya kan? Istri itu kerjanya berat. Makanya istri saya kalau kemudian HP saya atau siapa tadi? Bapak ya. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya, nanti ya sholatnya ya. Oke. Saya bilang, kalau istri saya itu bilang sama saya, Bu ya, kamu yuk mau cuci mata. Saya bilang siap Beb. Nah, kok Ibu senyum-senyum? Sambil menatap Pak. Ya, Ibu. Kode ya Bu ya. Pak, kurang ngemol. Kurang ngemol. Pak Said, kalau nyonya ngajak ke mall, tenang, ada triknya Pak. Biar aman dompetnya. Saya Bu, kalau di mall langsung saya pegang tangan istri saya kencangkan, saya tarik ke pinggang saya jalan yang cepat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dompet saya aman Bapak Ibu. Tapi itu dulu, sekarang nggak bisa. Senin sore Lazada datang Bapak Ibu ya. Rabu Tokopedia Bapak Ibu ya, Jumatnya Shopee Bapak Ibu sekalian. Itu istri kita ya. Nah Bapak Ibu kembali ke sini. Jadi guru itu jangan dimani sebatas tugas. Kalau tugas jadi beban. Ya Bu ya. Jadi guru, jadi humas macam-macam. Ya Bu ya. Kadang ngerangkap cleaning service.
Betul nggak Bu? Selesai sekolah, apa langsung begitu? Langsung pulang? Enggak kan? Bersihin dulu, nunggu anak semuanya pulang. Betul Bu? Dan maaf, kadang ada orang tua itu maaf sekali, kayak masrahke anaknya total. Betul Bu? Mestinya jam 4 sudah dijemput, ada yang sampai jam 5 belum dijemput tuh ada. Ini saya tahu betul karena istri saya suka cerita kan. Nah yang begini Bu harus kita kasih ketegasan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu berhenti di situ, Bapak Ibu akan jenuh. Bapak Ibu kerja di Bina Amal ini sebatas survive saja. Supaya bahagia gimana Bu? Harus berubah cara pandangnya. Ya, yuk contohnya bagaimana nih? Saya beri contoh nih. Nah, ini saya kasih contoh ya Pak Bu ya. Paham ya Bu ya maksud saya. Ibu siapa namanya Bu? Saya, Tiara. Ibu setengah isi apa setengah kosong nih Bu? Gimana? Setengah isi apa setengah kosong? Setengah isi. Setengah isi. Bu pilih ya Bu ya, pilih. Kan Ibu setengah isi apa setengah kosong Bu? Setengah isi. Setengah isi. Ibu setengah isi apa setengah kosong? Setengah isi. Setengah isi. Bapak? Setengah kosong. Betul nggak? Ya betul semua. Kalau saya sebut setengah kosong betul nggak? Betul. Yang dia di sini kan? Kalau saya sebut setengah isi? Iya betul sama. Tapi ketika Bapak Ibu memandang pada titik tumpu yang berbeda, ngomongnya pasti beda. Kalau Bapak Ibu ngelihat pada setengah kosong, apa komentar Bapak Ibu? Walah, wis entek toh. Negatif. Kalau fokus pada setengah isi, alhamdulillah masih ada sisanya separuh. Betul Bu? Sama. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang guru yang pandai melayani, kita break dulu nggih. Serazan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya apa? Kita itu punya kemampuan untuk memilih dalam hidup kita. Ya, apa kita berkutat kepada setengah kosong atau setengah isi? Kita melihat sisi negatif atau sisi positif, tergantung kita, ya. Itu yang namanya paradigma, cara kita memandang. Maka ketika mau bahagia dalam melayani itu, jangan berhenti pada level tugas. Ubah Bapak Ibu, kemana levelnya itu? Levelnya naikin. Naikin kemana? Level kedua, karir atau pembelajaran. Ya, ada yang anak baru fresh graduate ada di sini? Siapa? Ayo yang masih muda masih fresh graduate ada? Siapa Pak Bu? Ada? Nah, kalau kita fresh graduate berarti itu kesempatan yang bagus sekali untuk memperbaiki. Masih fresh ya, harus kesempatan untuk belajar luar biasa. Nih, saya beri ilustrasi Pak Bu. Ada yang bawa spidol nggak Bapak Ibu sekalian? Punya spidol nggak Pak? Saya pinjam Pak kalau ada spidol. Ada Bu? Bu Desi. Ada kertas Pak di situ? Saya minta satu Pak. Satu lembar aja Pak. Nggih, Bu. Ampun. Makasih Pak. Nih Pak Bu, saya minta milih ya. Saya minta milih nih. Nih Pak Bu, berapa nih? 10 juta. Besar apa kecil Bapak Ibu? Besar ya? Besar. Sekarang saya kasih benda kedua nih dari dompet saya Bapak Ibu. Sambil ini aja lah ya. Oke.
Ini 10 juta, ini 100.000. Ibu bapak pilih yang mana? Yang mana? 100.000. Ini mau nggak? Saya tambahin nolnya 3 lagi. 6 nolnya. 9 loh. Nggak mau. Ini mau? Merah semua matanya bapak ibu nih ya. Oke, mau ya? Nah, saya remek deh. Nah, karena saya remek nih, dia sudah jelek, dia lecek bapak ibu. Masih mau? Ya benar. Saya injak nih bapak ibu nih. Nah ya, saya injak. Banyak bakterinya, dia jijiki bapak ibu. Masih mau? Dasar mata duitan bapak ibu ya. Nah bapak ibu, kenapa bapak ibu tidak mau dengan yang ini tapi mau dengan yang ini, kenapa? Ini fiktif. Oke, apalagi? Nggak ada nilainya. Ini ada nilai. Lumayan ya bu ya. Beli data banyak banget ini ya. Oke. Masih laku. Bapak ibu, betul sekali. Kenapa bapak ibu mau dengan yang ini? Karena ini punya nilai, punya value. Oke? Nah, ketika kita jadi guru, terus belajar, mengasah diri, menyempurnakan diri, itu sama halnya bapak ibu sedang membangun kebernilayan diri. Dan rezeki itu bapak ibu berbanding lurus dengan nilai kita. Ya, jadi kalau kita ingin nilai kita, kalau kita pengen dapat penghasilan lebih besar lagi, maka kuncinya apa? Kuncinya perbesar, perbaiki nilai diri bapak ibu. Paham ya? Nah, yang paling tinggi apa bapak ibu? Sorry, karena uangnya cuma 1, saya kembalikan ke bapak ibu ya, biar tidak terjadi pertumpahan darah di antara bapak ibu ya. Oke. Nah, sehingga apa yang terjadi? Bapak ibu insya Allah mengalami yang namanya sukses. Tapi yang paling tinggi bapak ibu, ketika kita melayani itu, bekerja itu sebagai sebuah panggilan jiwa. Saya melayani bapak ibu nggak hari ini? Melayani. Bapak ibu melayani siswa bapak ibu dan seterusnya. Dan itu ibadah kita kepada Allah. Oke, saya tutup bapak ibu dengan sebuah cerita kisah baginda Rasulullah bertemu dengan sahabat beliau bernama Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Bapak ibu, Nabi terkejut terkesiap. Kenapa? Karena tangan Sa'ad hitam, kasar dan kapalan. Nabi nanya, "Ya Sa'ad, kenapa tanganmu seperti ini?" Beliau menjawab, "Ya Rasul, tiap hari saya bercocok tanam di ladang saya. Mungkin karena itu atau karena terik matahari ya Rasulullah, tangan saya jadi seperti ini." Bapak ibu tahu, Nabi mengambil tangan Sa'ad, beliau cium dan beliau katakan, "Ya Sa'ad, tangan inilah yang akan mengantarkanmu ke pintu surga." Lihat tangan bapak ibu, hitam tidak? Kapalan tidak? Kasar enggak? Bu, pernah kena pisau? Pernah kena cabai ngulek? Pernah ya bu ya? Enggak. Ya pak ya? Bukan harus kapalan, tidak harus hitam, tapi selama tangan bapak ibu digunakan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani orang lain, membahagiakan orang lain, insya Allah tangan bapak ibu yang mengantarkan bapak ibu ke pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah bapak ibu, banyak hal yang belum saya sampaikan, tapi sudah jam 12. Saya juga ditunggu travel nanti pulang ke Jogja ya. Karena itu bapak ibu, terasa singkat sekali ya. Dari pagi kita ketemu 8:30, selesai jam 12, terlampau singkat. Lain waktu ngundang lagi aja ya. Nah ya, begitu bapak ibu, semoga bermanfaat dan melayanilah dengan sepenuh hati. Jadikan itu sebagai ladang ibadah bapak ibu semuanya. Siap bapak ibu? Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Tangan kanan bapak ibu ke pundak teman sebelah kanan. Iya. Ketuk, tepuk ya. Sahabatku, hari ini kita sudah belajar. Aku tahu siapa kamu. Kamu tahu siapa aku. Mari kita
buat sekolah kita selalu wow bagi siswa kita. Berikanlah yang terbaik. Tangan kiri ke pundak teman sebelah kiri. Sahabatku, aku janji setelah ini aku akan selalu memberikan yang terbaik. Selama hidupku, sepanjang hayatku, semoga menjadi ladang amal bagi kamu dan bagi aku. Semoga Allah memberkahi kita. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Eni sebagai panitia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kalau ada masih ada benar ya. Baik, kalau kita beri tepuk tangan kepada Bapak Diki yang telah menyampaikan materi dengan wow. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo dibuka satu terpilih untuk 3 pertanyaan saja. Monggo yang mau bertanya silakan mengangkat tangan. Monggo dari Bapak ada yang duduk, ada yang tidak ditanyakan bisa mengangkat tangan. Ya, 1, 2. Oke, baik. Bu Desi, selesaikan di komat dulu ya. Ya. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Raja. Tadi saat teman-teman diminta untuk menuliskan perilaku negatif dan positif. Jadi ada satu kata yang itu ada di negatif dan positif di saya, yaitu terjadi. Jadi tadi kalau di negatif itu ada 3 orang yang menuliskan dari sebagai kelemahan saya, tetapi juga ada 7 orang yang menulis terjadi itu di kelebihan saya. Sehingga yang saya tanyakan, sebenarnya itu berarti kelebihan atau kelemahan saya seperti itu. Apakah memang saya harus menentukan ketegasan saya atau ya memang bahkan sih misalnya itu adalah sebuah kelebihan, memang itu juga mungkin orang tidak akan semuanya menerima itu kelebihan gitu ya. Bisa jadi begitu sehingga ya nggak apa-apa misalnya 3 sama 7 ya nggak apa-apa, yang penting orientasinya di situ. Atau memang saya harus di tengah-tengah antara tegas yang kelemahan dengan kelebihan itu. Oke, baik Bu, makasih.